Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar adalah nikmat hidup sampai saat ini. Karena di antara saudara-saudari kita ada yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga seluruhnya jika dia muslim diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga diberikan rahmat oleh Allah dan diterima semua amal salehnya. Untuk kita yang masih hidup, perbedaan aktivitas, profesi itu hanya muka dunia saja. Toh seluruhnya itu peluang untuk beramal saleh. Saya lihat sebagian teman-teman kemarin ada yang dilantik di dewan, ada yang sebagian lagi beraktivitas, ada yang ke Palu, ada yang ke beberapa tempat, ada yang berdagang, berbisnis. Itu hanya muka dunia saja gitu. Ya, pada akhirnya itu adalah peluang untuk beramal saleh. Jadi dimanapun kita beraktivitas, maka tenunlah kebaikan di situ, karena mungkin Allah berikan amanah di situ kita bisa berbuat baik, dan di situ surga yang bisa kita raih. Maka jangan sampai ketika Allah titipkan kita sia-siakan peluang itu, karena tidak semua orang bisa mendapati itu semua. Saya turut mendoakan apapun yang kita kerjakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hari ini saya spesial ingin berikan kesempatan untuk diskusi kita. Kita tanya jawab hari ini supaya lebih luas dan ada jeda dulu dari apa yang kita bahas dari tema-tema yang lalu, sehingga barangkali temanya bisa lebih meluas untuk diskusi, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi mungkin bisa lebih banyak di-share dan diberikan solusinya berdasarkan pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebelum kita buka untuk diskusi ini, tadi dibacakan Al-Fatihah. Saya sedikit saja ingin share dari tinjauan ilmu Al-Qurannya. Al-Fatihah itu satu surat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Semua punya keistimewaan surah Al-Quran tanpa kecuali. An-Nur itu surah cahaya. Jadi kalau teman-teman ingin dibimbing oleh Allah punya cahaya dalam hidup, ya cahaya dalam berperilaku, bagaimana Allah membimbing kita supaya pandangan kita dapat bimbingan dari Allah, pendengaran dapat bimbingan. Itu ada 10 bimbingan utama di surah An-Nur. Ada cahaya di alam kubur, itu surah Al-Mulk. Orang yang biasa senang baca surah Al-Mulk, nanti itu diberikan cahaya ketika dia masuk di alam kuburnya. Silakan kalau nggak percaya buktikan rajin Al-Mulk, nanti saat masuk ke alam kubur akan terasa gitu. Kemudian ada lagi yang saat di hari kiamat, surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Al-Baqarah Ali Imran itu spesial, dia bisa jadi pelindung saat ketegangan hisab. Ada yang suasana tegang, orang udah nggak peduli, yang penting pengen dihisab aja. Ya, nanti ada 7 golongan santai aja, tapi di tenda besar. Santai, ya, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang saat di hari kiamat tenang aja mendapat naungan Allah, saat semua umumnya orang gelisah. 7 golongan ini ada al-imamul adil, imam yang adil. Ada kemudian yang paling indah itu rajulun, seorang laki-laki, atau syambun qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada orang yang lekat dengan rumah Allah, jadi pengennya tuh ke masjid, pengen baca Quran di masjid, pengen itikaf. Ada syabani yatahabbani fillah, 2 orang yang bersahabat karena Allah. Cari sahabat-sahabat yang dekat tuh bisa saling mengingatkan, itu bersahabat sampai ke surga nantinya. Ada hadisnya. Ya, misalnya yang perempuan akhwat dengan akhwat, yang laki-laki ngingetin, yuk bangun tahajud yuk, gitu kan? Yuk baca Al-Quran, ayo kita ke majlis ilmu. Terus kalau ada berbuat yang kurang diingatkan, itu nanti di akhirat disatukan bahkan sebelum dihisab. Santai. Nah, tapi itu tendanya besar. Keluar dari tenda itu mustahil, tapi ada 1 golongan yang bisa jalan-jalan saat hisab. Keluar dari tenda itu jalan aja. Dialah pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran. Ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadisnya sahih di Al-Bukhari. Ka'annahuma ghamamatan. Orang yang sering baca. Bukan spesifik hafal ya. Ingat, bahkan baca. Dia mencintai Al-Baqarah, cinta Ali Imran. Sebelum tidur dia baca. Dia telaah itu. Itu nanti keduanya menjadi pelindung. Ka'annahuma ghamamatan. Jadi saat lelah, penat, padat, panas, itu jadi pelindung di atas kepala ya. Nah, kalau Anda punya bukunya Al-Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, pernah dengar?
Ada Riyadus Shalihin 1896 hadis, beliau menulis namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, bagaimana bercengkrama dengan Al-Quran, ada petunjuknya. Nanti ada di halaman 52 terbitan Darun Nafais paling kanan pertengahan. Itu dikisahkan orang yang senang sebelum tidur baca Al-Baqarah. Saking senangnya di kebiasaan. Dan itu saking dekatnya dengan surat itu, dia tertidur satu masa belum sempat baca Al-Baqarah. Tiba-tiba dalam tidurnya kaget, dia bangun mimpi, terus tangannya tersenggol kawannya. Kawannya kaget bangun juga, dia tanya, "Mas Bika, kenapa kamu begini?" Kata kawan yang tadi, "Wallahi ra'aitul fil manam laqad natahatnil baqarah." Tadi saya di mimpi, di tidur saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi betina gitu kan. Nah, diseruduk, bangun, kamu belum baca saya gitu. Nah, itu sampai begitunya gitu ya. Jadi kalau Allah sudah sayang dengan seorang hamba, terus dia dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjaga kita.